Halo Post Vibes, ngobrol-ngobrol lagi bersama saya Bening Lara, Pak Yo. Nih, ini yang paling banyak jadi penyakit toksik nih dalam sehari-hari nih Pak Yo. Itu gambaran orang untuk pengen sempurna. Jadi, gue pengen dong kalau kerja, gue tuh terlihat nggak bikin salah, ya kan? Pokoknya semua pekerjaan selesai perfect, ya kan? Kalau aku bikin desain, kalau aku bikin administrasi, kalau aku bikin konten, harus perfect. Nah, ini kayak gini-gini nih bikin beban nih Pak Yo. Bener nggak sih? Emang zaman seperti sekarang ini, post vibes, milenial, zaman now yang bukan zaman saya loh ya, masih ada ya? Masih banget. Urusan perfeksionis itu bukannya zamannya saya, zamannya bapak-bapak. Makin banyak Pak Yo, jadi kayak apa? Contagious. Iya, Karena ngelihat orang dari luarnya aja kayaknya orang ini kayaknya kerjanya perfect nih, orang ini kayaknya pinter nih. Nah, dia jadi mengejar sesuatu yang muncul di permukaan doang gitu. Padahal setiap orang belum tentu seperti gambaran dia. Iya. Jadi kalau saya amati ya, perfeksionis itu sebenarnya orang mau sempurna. Kelihatannya itu bagus. Ya. Orang kerja ya jangan asal-asalan. Iya, betul. Jangan asal-asalannya bener. Tapi kalau kemudian jadi perfect itu kan kayak kebablasan. Jadi itu balik lagi. Kalau sesuatu yang kebablasan itu biasanya menjebak. Kita terjebak pada keinginan untuk sempurna. Nah, nanti harus ditilik lagi. Kenapa saya mesti tampil sempurna? Pak Yo, tapi emangnya nggak boleh ya orang pengen tampil mengerjakan pekerjaan itu dengan hasil sempurna? Emang kenapa? Bukannya harusnya begitu? Boleh sekali, tapi tadi yang saya katakan bahwa bagus iya, tapi kalau super bagus ada jebakannya. Bukan nggak boleh. Yang harus diwaspadai, harus disadari adalah jebakannya. Jebakannya itu apa? Jebakannya adalah apa tujuan kamu untuk perfeksionis? Apakah hanya pada karya kamu? Atau ada tujuan-tujuan lain? Tujuan lain itu misalnya, paling banyak nih, nggak mau salah. Nah, apa benar orang bisa tidak salah? nggak mungkin kayaknya Pak Yo. Itu kan udah mulai ngaco nih. Kalau saya... Ntar misalnya menurut gue pekerjaan gue sempurna, menurut bos gue ternyata kamu kurang ini gitu kan. Nah, artinya kan nanti aku tersinggung karena menurut aku udah lembur 2 hari nih Pak, gitu kan. Jadi bedakan antara perfeksionis itu inginnya apa nih? Ingin saya mencurahkan semua kemampuan saya dalam karya saya, fine. Tapi kalau ingin supaya tidak salah, apa bisa? Jadi kalau tadi mencurahkan semua kemampuan saya pada karya saya, itu oke. Iya. Iya kan? Iya, betul. Mungkin sekali, karena itu batasannya di dalam diri sendiri. Saya mencurahkan semua atau setengah hati. Best effort. Iya kan? Nah, tapi kalau tujuannya supaya saya tidak punya salah, nah, apa bisa? Kalau dikritik jadi asem banget tuh Pak Yo. Rasanya perfeksionis itu urusannya ada rasa tidak mau salah, takut disalah-salahkan. Iya. Yang lebih bahaya lagi, ya bukan bahaya lah, biasanya orang perfeksionis itu mau menyenangkan semua orang. Nah, dia berusaha ini, berusaha nanti itu. giliran dikritik sama beberapa orang, dia tersinggung dong jatuh, ya. Iya. Jatuh karena nggak bisa tidur, stres mikirin ini karena itu yang tadi saya bilang, perfeksionis itu sesuatu yang bagus dibablas-bablasin. Kalau sudah kebablasan, ya kritik dia nggak terima kritik, ya. Menjatuhkan sekali. Padahal kalau orang yang best effort, pengen berkarya, dia pengen dikritik dong. Iya. Ini pasti ada kekurangan nih, karena dia tahu prosesnya. Betul. Dan dia tahu nggak bisa semua orang tuh seleranya sama seperti apa yang saya hasilkan. Jadi dia terbuka untuk kritik. Betul, dan yang berbahaya sekali orang perfeksionis itu jangan sampai menjadi tidak mampu untuk memutuskan sesuatu. Ah, kenapa tuh? Karena harusnya diputusin, udah
pilih gelas ini aja. Saking perfectnya, ini ada itunya, ada apanya. Nggak mau. Ini aja, begitu ini aja Bingung. mikir lagi. Bener. Nggak punya keputusan. Padahal segala sesuatu yang penting adalah keputusan. Betul. Gitu. Jadi itu sangat berbahaya. Udah nggak mau salah, mau bikin senang semua orang, ada rasa takut, Nggak mau memutuskan. nggak punya keputusan. Iya, bimbang. Akhirnya apa terombang-ambing ini Pak Yo. Jadi dia bilang akhirnya ujungnya gini Pak Yo. Ya udah deh, ikut aja. Artinya nggak perfect juga dong. Ya, bahaya sekali. Iya, bahaya sekali. Karena kan dia apa yang sudah dia kreasikan, ujungnya dia ikut-ikutan orang gitu. Karena tadi gua nggak mau nih yang begini-begini. Nah, ini seperti gini Pak Yo. Ini ada kasus agak berat nih Pak Yo. Dia punya gambaran. Nih, ada teman aku nih, dia punya gambaran suatu keluarga yang harmonis, saling mendukung, saling hangat. Nah, ternyata keluarganya dia nggak begitu, Pak Yo. Jadinya dia sering konflik nih antara orang tua sama kakak sama adik. Nah, terus karena dia bandingin, kayaknya kelihatannya keluarganya temennya itu lebih perfect, kemana-mana bareng, ini itu gitu kan. Karena dia hanya ngeliat luarnya lagi. Nah, ini gimana menyadarkan kita-kita yang perfeksionis ini, yang punya gambaran ideal? Ya, sebenarnya perfeksionis itu bisa aja bahwa saya mau bekerja sempurna. Itu rasanya kok kalau disalahkan juga pasti nggak terima. Nggak terima? Iya, karena saya mau bekerja secara sempurna, kok nggak boleh gitu. Nah, yang perlu disadari adalah itu tadi, latar belakangnya apa? Apakah Anda nggak mau salah? Itu yang diberesin. Nggak boleh, orang itu tempatnya salah. Kalau salah ya tinggal dibenerin. Belajar. Iya. Kalau salah, improve. Ya improve, tinggal dibenerin. Misalnya, kesadaran itu yang harus ditanam di dalam diri perfeksionis itu. Kemudian ada rasa apa lagi? Takut diomelin. Kita sadarkan lagi. Kemudian apa lagi? Mau menyenangkan semua orang. Kita sadarkan lagi gitu. Sehingga dia akan lebih accept apa? Pertama-tama accept dari diri sendiri. Ya. Karena orang perfeksionis nggak bisa accept orang lain loh. Betul. Kalau kerja tim ya, nggak masuk hitungan. Ini standarnya beda sama gua nggak bisa gua pakai. Karena acceptance-nya rendah sekali. Ya. Nah, pertama-tama sebenarnya dia accept terhadap dirinya sendiri enggak. Bahwa boleh salah. Ada kekurangan, iya. Nggak harus perfect. Bisa diimprove kekurangannya, bisa dibenerin gitu-gitu. Nah, lebih parah lagi kalau ada orang yang tadi Mbak Bening bilang keluarga itu lebih perfeksionis, lebih ideal, lebih parah terus itu. Kita diajak untuk meniru ke sana. Itu sih udah perfeksionisnya udah nggak bener, nirunya nggak bener, terus mau kemana? Iya. Gitu, nggak jadi dirinya sendiri. Gitu. Banget. Itu tuh. Tapi saya pelajari ya, orang-orang yang perfeksionis itu jangan-jangan merasa jadi dirinya sendiri. Ini jauh lebih berat. Karena dia merasa itu diri gue. Perfect ya. Gitu. Jadi itu nggak bisa diajak menyadari perfectnya. Ya. Dia harus diajak menyadari akibat dan awalnya. Misalnya awal yang tadi kita udah bahas. Merasa salahkah, merasa takutkah, itu kan awalnya. Kemudian ketika dia kerja perfect, ada kritik. Kita sadarkan bahwa bagaimana Anda menerima kritik. Jadi nggak dibahas perfectnya, karena dia sudah merasa jati dirinya adalah perfect. Gitu. Masih lebih gampang orang yang cuma niru-niru. Bahwa jati dirinya nggak di situ. Ya sudah, kita alihin aja, jati diri lu di sini. Gitu. Happy lah di sini, nggak usah happy di sana. Gitu. Nah, iya, jadi post vibes mengerjakan dengan the best effort itu penting sekali. Ikhtiar, berusaha, berkarya sebaik-baiknya, namun kita harus terbuka untuk improvement. Ya. Dari situ kita berkembang. Ketika kita sudah merasa pekerjaan kita perfect, kita nggak ada celah untuk belajar, untuk mengembangkan diri gitu kan. Jadi ketika kita melakukan karya terbaik, kita pasti ingin lebih baik lagi esok hari. Setuju. Karena karya kita bergulir. Ya. Kita menerima masukan banyak orang akan semakin lebih baik. Tapi kondisi perfect itu hanya pola pikiran kita.
imajinasi. Terima kasih telah ngobrol-ngobrol bareng kita dari Mindfulness Indonesia. Saya Bening Lara dan Pak Yo.